Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Elia Miron itu merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Karena apa? Karena dia belajar tentang sejarah bagaimana perbedaan antara Yesus yang dituliskan dalam Alkitab dengan Isa yang dituliskan dalam Quran. Sebenarnya tidak perlu kepanasan, karena apabila Anda kepanasan artinya Anda tidak mau belajar. Nah saudara, kali ini kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad mengenai lahirnya Isa yang menurut dia sesuai dengan fakta. Dan ini cukup mendukung apa yang disampaikan oleh Elia dalam hal ini tentang kelahiran Isa menurut Ustadz Abdul Somad. Teman-teman, mari cerdas. Kita lihat cuplikan video berikut ini. Ini dia teman-teman. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa wuzi ilaiki bijid'in nakhlati, goncangkan pangkal batang korma ke pundakmu, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur pada bulan Juli. Dalil kedua, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau hanya ada pada bulan Juli. Bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutup es dan kambing tak mau makan es. Ketiga, ketika Nabi Isa lahir, bintang gemintang sedang terang. Bintang gemintang terang pada bulan Juli. Adapun musim salju sekarang, maka tak ada bintang, semuanya berkabut. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira ketika ada cuplikan singkat ini, apa yang menjadi respon teman-teman terhadap apa yang Anda dengar yang begitu viral dari penyampaian oleh Elia Miron pada waktu dia diundang untuk podcast di Dr. Richard Lee, teman-teman. Dia bertindak, dia berargumen sesuai keyakinannya dia. Lalu kenapa ada banyak orang yang kepanasan, bahkan sekelas Deddy Corbuzier juga kepanasan dan menuduh Elia Miron masuk kamar orang lain? Artinya ada orang-orang yang beragama yang tidak memahami agamanya sendiri. Itu saja intinya. Ada orang-orang tertentu yang notabene hanya mengimani tanpa tidak mau belajar secara detail apa yang ia percaya. Sehingga ketika disodorkan perbedaan, maka timbul respon yang panas, yang tidak setuju, bahkan lebih identik menuduh, lalu mengatakan menista. Itu hanya dilahirkan oleh orang-orang yang tidak mau belajar tentang imannya. Sorry, saya katakan demikian. Karena apa yang disampaikan oleh Elia Miron pada waktu dia diundang podcast, itu merupakan bagian untuk meluruskan kesalahpahaman yang selama ini banyak orang menyamakan Isa dalam pandangan Islam dengan Yesus yang dituliskan dalam Alkitab. Sekalipun nama Isa ini dapat digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu yang berlatar belakang budaya Arab. Tetapi bisa jadi itu pribadinya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam keyakinan Islam. Tapi Isa yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan Alkitab. Tapi namanya bisa sama, tapi background hidupnya, kisah-kisahnya, kehidupannya, keluarganya
sampai kepada kematiannya itu bisa berbeda dan benar itu berbeda. Jadi kenapa ada banyak orang-orang yang salah paham, yang panas, yang tidak setuju, bahkan langsung menggebu-gebu terhadap apa yang disampaikan Elia Miron. Nah, ini kan kurang cerdas sebenarnya. Nah, kita tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Isa yang ia pahami lahir pada bulan Juli. Lahir pada bulan Juli karena menurut dia pada bulan Juli itu pohon kurma sedang berbuah dan matang. Nah, ini paslah seperti yang diyakini oleh Ustadz Abdul Somad. Kenapa pas? Karena dia bicara soal latar belakang kitabnya sendiri dan nama Isa yang dituliskan di sana. Artinya Ustadz Abdul Somad memahami bahwa Isa yang dituliskan dalam keyakinannya lahir pada bulan Juli pada saat banyak pohon kurma yang matang dan Isa lahir di bawah pohon kurma. Tentu kalau lahir di bulan Juli itu bukan Yesus yang lahir di bulan Desember. Sekalipun agak menyerempet apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad pada lahirnya Isa, bahwa terjadi buah yang banyak dari pohon kurma dan matang, lalu tidak ada tidak ada salju dan lain sebagainya. Oke lah, tidak apa-apa. Karena itu agak sedikit nyerempet ke orang Kristen yang mungkin dilihatnya kalau pas Natal ada pohon Natal, ada salju dan lain sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu cukup membungkam dan membuktikan bahwa Isa yang dituliskan dalam keyakinan Islam itu berbeda dengan Yesus yang dituliskan dalam Alkitab, karena Yesus lahir pada bulan Desember. Lalu mungkin teman-teman bertanya, kok ada salju dan lain sebagainya? Benar, pada saat Yesus lahir di Bethlehem itu hanya musim dingin biasa, tidak ada salju. Salju itu hanya di bagian Israel yang berbeda. Tapi kok ada salju? Nah, ada istilah itu dipakai oleh adopsi dari Barat untuk merayakan sesuatu yang berhubungan dengan Natal, hiasan-hiasan Natal. Sebenarnya hiasan-hiasan begitu tidak ada sangkut pautnya dengan kelahiran Isa atau kelahiran Yesus. Karena yang perlu kita tahu, kelahiran Yesus itu disaksikan oleh para kaum gembala, dan gembala-gembala yang pada zaman itu mereka lah yang menjaga keamanan domba, dan kepada mereka lah disuarakan atau disebutkan telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud pada Lukas 2 ayat 11. Jadi teman-teman, dari sini bisa kita sikapi bahwa apa yang dipahami atau dinyatakan oleh Elia Miron ternyata didukung oleh ucapan sejarah daripada Abdul Somad. So, gak usah kepanasan teman-teman, karena ini bentuk bagaimana kita dapat meluruskan orang-orang yang mungkin kurang literatur, kurang baca, namun suka ngeklaim, suka nyamakan. Sekali lagi, saya tidak ada maksud sedikit pun menghina atau mendukung siapa, tapi kita harus berdiri di dalam satu penelitian yang berdasarkan sejarah dan literatur bagaimana zaman itu membuktikan Yesus lahir dan bukan di bawah pohon kurma. Artinya Yesus dan Isa menurut Islam itu berbeda. Clear sampai di sini. Oke teman-teman, semoga kita cerdas. Karena ini momen-momen mau menjelang Natal, ya mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat manusia, Sang Juru Selamat dunia yang lahir untuk semua umat di dunia ini. Sampai ketemu di video saya, tidak perlu kepanasan. Kita hanya mencoba untuk meluruskan. Semoga ada banyak yang cerdas dan melihat kebenaran yang sejati. Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.